Ya, untuk mengetahui perdagangan pasar uang, kita sudah terhubung bersama Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri. Ya Mbak, seperti apa pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak. Jadi kalau kita lihat dari sisi perdagangan rupiah ya, jadi untuk hari ini di sesi pagi tadi rupiah menguat di level 14.355 per US dollarnya. Jadi dibuka menguat dibandingkan dengan closing hari Rabu di level 14.405. Kemudian menjelang penutupan ini masih mengalami penguatan dibandingkan posisi Rabu, walaupun dibandingkan dengan posisi opennya ini sedikit melemah ya, jadi di level 14.385. Kalau kita memperhatikan perdagangan selama seminggu terakhir, memang kisaran rupiah berada di level 14.350 sampai 14.420 per US dollarnya. Jadi untuk sisi sentimen sendiri, koreksi rupiah selama seminggu ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal di mana tekanan keluar aliran dana asing ini membesar setelah yield obligasi US Treasury itu meningkat dengan cepat ya ke arah 1,7%, sehingga ada permintaan yang besar terhadap aset safe haven seperti US dollar, sehingga nilai dari US dollar pun ini menguat dibandingkan dengan major currencies lainnya. Dari sisi perbandingan terhadap mata uang rupiah terhadap mayoritas mata uang regional, kita juga melihat mata uang regional itu melemah juga ya selama seminggu ini terhadap US dollar. Namun di akhir minggu ini hari Jumat rupiah relatif menguat seiring dengan meredanya tekanan eksternal tersebut dan juga dukungan data-data ekonomi yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat hari ini perdagangan rupiah yang menguat ini juga terjadi terhadap beberapa mata uang regional yang turut terapresiasi terhadap US dollar, itu seperti rupiah India, kemudian peso Philippines dan won Korea juga berbarengan hari ini menguat. Namun kita perhatikan juga terhadap major currencies. Untuk saat ini level USD index itu kan masih di posisi 91,7 ya. Jadi ini sebenarnya posisi yang cukup tinggi sehingga mencerminkan penguatan USD terhadap major currencies. Jadinya kalau untuk euro dan pound sterling sendiri untuk hari ini masih terus melanjutkan pelemahan ya terhadap dolar gitu. Baik, bicara soal peluang daya tahan rupiah ini untuk pekan depan, mungkin sentimen apa saja yang akan mempengaruhinya? Iya, terkait dengan peluang pekan depan ya, kita akan memperhatikan beberapa katalis juga yang akan rilis, terutama kalau dari domestik itu ada data trade balance ya, atau data ekspor impor kita yang akan dirilis oleh BPS. Jadi untuk pekan depan kita melihat data trade balance ini masih dapat melanjutkan surplus ya, jadi kemungkinan ini dapat menjadi katalis yang positif ya bagi rupiah. Begitu juga dari sisi sentimen eksternalnya akan ada FOMC meeting juga untuk Maret, dan ini kami memperkirakan The Fed itu masih akan mempertahankan kebijakan moneternya ya yang relatif dovish dengan mempertahankan posisi Fed Fund Rate-nya di level saat ini gitu. Jadi secara teknikal kita melihat dari sisi rupiah akan bergerak di support 14.280 sampai resistennya di posisi 14.390 terhadap US dollar pekan depan. Baik, untuk prospek obligasi mungkin Indonesia ini jenis apa yang masih tepat untuk jangka menengah panjang? Iya, dengan rekomendasi di pasar obligasi sebenarnya untuk saat ini kan memang terjadi volatilitas atau fluktuasi di yield karena kemarin ada pengaruh dari kenaikan US Treasury notes yang ke arah 1,7% itu, dan ini juga mau tidak mau membuat yield obligasi kita juga meningkat ya untuk keseluruhan tenor. Jadi untuk kedepannya kita masih melihat memandang dari sisi obligasi kemungkinan masih akan cukup positif apabila tren suku bunga rendah ini masih akan berlanjut, kemudian tingkat inflasi kita masih akan terjaga tahun ini gitu. Jadi risk appetite investor itu masih akan dapat dijaga. Jadi dari sisi rekomendasi kami masih melihat obligasi pemerintah dengan tenor-tenor panjang itu masih menarik ya, terutama yang di atas 5 tahun. Dan dari sisi proyeksi sendiri untuk yield obligasi 10 tahun kami masih memaintain di level 6,7% untuk tahun ini. Baik, terima kasih informasi dan analisisnya Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri.